Mari kita berdoa sekali lagi. Kami mengarahkan hati kami kepadamu ya Tuhan. Sudilah kiranya Engkau mengutus Roh-Mu yang kudus, supaya memampukan kami dan menolong kami mengerti akan sabda-Mu. Sudilah kiranya Engkau ya Tuhan, memakai hamba-Mu yang dalam kelemahannya dan kekurangannya. Tuhan beri kepercayaan untuk membaca dan menyampaikan firman-Mu. Kami berserah kepadamu. Sekarang hati kami terbuka, dan biarlah firman Tuhan itu kami terima dengan sepenuh hati. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, juga anak-anakku, bacaan sabda pada minggu ini kita perhatikan bersama dari catatan Injil Matius pasal 22 ayat, pasal 14 ayat 22 sampai dengan 33. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hei orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu itu, dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara bersama anak-anak di rumah. Minggu ini kita akan bersama-sama merenungkan tentang percaya akan rancangan Tuhan. Saya memulai dengan sebuah pertanyaan, bagaimana mempercayai bahwa segala sesuatu yang kita jalani, segala sesuatu yang kita alami itu merupakan rancangan Tuhan.
Bapak Ibu, saudara, ada cerita dari rakyat Cina tentang nasib baik dan nasib buruk. Dikisahkan bahwa ada keluarga petani yang hidupnya pas-pasan. Mereka punya satu anak laki-laki, punya kuda satu yang dipakai untuk membantu membajak ladang. Nah, satu kali kuda milik mereka itu hilang. Lalu tetangganya memberikan komentar, "Malang sekali nasibmu." Tapi tak lama kemudian kuda itu kembali dan membawa kuda betina. Lalu tetangganya komentar lagi, "Baik sekali nasibmu." Lalu petani itu menjawab, "Nasib baik, nasib buruk, Tuhan yang mengaturnya." Karena senangnya, anak laki-lakinya kemudian menunggangi kuda yang baru itu. Dan apa yang terjadi? Akhirnya ia jatuh dan kakinya cedera. Tetangganya kemudian komentar lagi, "Malang sekali nasibmu." Tetapi tak lama kemudian datanglah tentara kerajaan yang memaksa semua anak laki-laki yang ada di kampung itu untuk menjadi prajurit, kecuali mereka yang cacat atau cedera. Lalu kembali lagi tetangganya memberikan komentar, "Baik sekali nasibmu." Ibu bapak, tetangga kadang-kadang menjadi komentator dalam hidup kita, tapi belum tentu mau merasakan apa yang kita rasakan. Nah, yang menarik, petani ini konsisten dalam menjawab. Dia katakan, "Nasib baik, nasib buruk, Tuhan yang mengaturnya." Nah, saudara, inspirasi apa yang dapat kita ambil dari cerita ini? Ketika kita memaknai peristiwa dalam hidup ini, seringkali kita hanya memakai satu sudut pandang kita sendiri. Keuntungan, kemalangan, mendapat rezeki, mengalami kesusahan atau musibah, kadang-kadang dianggap sebagai nasib. Saya kadang merenung, apakah pandemi yang terjadi global hampir di seluruh dunia ini nasib bagi kita? Kita yang akan menentukan pandemi atau pandemi itu yang akan menentukan nasib hidup kita? Saudara, minggu ini menarik karena temanya kita diundang untuk belajar percaya kepada rancangan Tuhan. Bagaimana kita menggemakan dalam hati kita, dalam hidup kita dengan kuat bahwa ada kuasa yang lebih besar, yaitu Allah yang menentukan nasib seluruh semesta. Saya kadang-kadang ingat kalimat yang ada dalam kitab, "Rancanganmu bukan rancanganku." Rancanganku, Tuhan bilang, selalu mendatangkan damai sejahtera. Nah, saudara, ternyata kata nasib itu memang dimaknai sebagai sesuatu yang ditentukan oleh Tuhan. Apakah nasib seseorang kemudian bisa diubah? Mungkin ini pertanyaannya. Jawabnya dapat. Ketika mendapatkan izin dari Tuhan dan seseorang ini pun mau mengusahakannya dengan rasa percaya dan upaya yang sungguh. Lalu apa hubungannya nasib hidup dengan bacaan kita untuk mengembangkan sikap percaya pada rancangan Tuhan? Bapak, Ibu, saudara, keluarga yang dikasihi Tuhan, teks hari ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari kisah Yesus yang memberi makan. Kemarin Pak Pendeta Sundoyo minggu lalu, kalau dihitung lebih dari 5.000 orang. Lalu para murid diminta harus mengambil peran dan tanggung jawab menyelesaikan kesulitan yang dihadapi. Nah, perkara yang rasanya mustahil bagi para murid, tetapi kemudian menjadi mungkin ketika Yesus terlibat dan turun tangan dalam usaha mengatasi kesulitan yang dialami. Yesus memberi inisiatif bagaimana harus mengambil peran mengatasi kesulitan dengan memakai kuasa Allah. Ingat, ada Allah yang berkuasa menentukan. Nah, berdasarkan teks hari ini, bagaimana kita belajar mengolah tumbuhnya sikap percaya pada rancangan Tuhan, belajar memahami sudut pandang Tuhan yang kadang-kadang masih samar dan mungkin belum begitu jelas di depan mata kita.
Dari teks yang kita baca, ada dua model pribadi yang menjadi gambaran dan contoh yang akan kita perhatikan. Yang pertama Yesus, yang kedua adalah gambaran Simon atau Petrus. Saudara, kita lihat gambaran Yesus. Ketika Yesus usai bekerja memberi makan 5.000 lebih orang, apa yang dilakukannya? Yesus menarik diri, menyendiri untuk berdoa. Inspirasi positif apa yang bisa kita ambil? Supaya pekerjaan dan tindakan hidup sejalan dengan rancangan Allah, maka dilakukan satu proses yang disebut dengan konfirmasi melalui doa pribadi. Apakah yang dilakukan di dalam doa pribadi ini? Apa isi konfirmasi kita kepada Tuhan? Yang pertama mengucap syukur, yang kedua menyadari bahwa perkara yang terjadi hari ini sudah bisa dilewati. Dan yang ketiga, ada banyak orang yang mengalami sikap terbuka, menyadari akan kuasa Allah yang menyelamatkan, memberkati dan mendatangkan kegembiraan banyak orang. Tetapi sekaligus dalam proses konfirmasi itu juga memberikan diri, menyediakan diri untuk dipakai oleh Allah terlibat lagi dalam pekerjaan berikutnya. Yang menarik saudara, sekalipun Yesus memiliki otoritas, wibawa dan kuasa, akan tetapi Yesus tetap melibatkan rekan kerja yang lain. Usai melakukan konfirmasi dalam doa, Yesus kembali menjumpai para muridnya. Saudara, gambaran yang kedua adalah Simon. Model Simon adalah model orang yang minta tanda dan bukti kehadiran Tuhan menyelamatkan di saat hampir tenggelam. Saudara, inspirasi Simon bisa kita perhatikan. Simon meninggalkan Yesus, mendahului menyeberang danau bersama dengan teman yang lain. Tetapi kemudian yang terjadi, di tengah jalan mereka mengalami persoalan yang baru. Harus ditempa dengan angin badai dan gelombang yang tinggi yang membuat mereka terombang-ambing di lautan. Pada waktu itu mereka sadar, Simon sadar bahwa di tengah situasi yang buruk ternyata memerlukan pertolongan Tuhan yang nyata. Apakah Yesus membiarkan? Ternyata tidak. Yesus menjumpai mereka kali ini dengan cara luar biasa, berjalan di atas air. Sayangnya saudara, Simon dan juga teman yang lain menyangka bahwa Tuhan yang berjalan di atas air itu adalah hantu. Kepanikan, kekalutan membuat seseorang kemudian kehilangan cara berpikir positif. Yang muncul sebaliknya adalah cara berpikir negatif. Tuhan menjadi hantu. Ada satu istilah yang menyebutkan model orang yang seperti ini, ketika seseorang mengalami hiperfobia, jadi takut tapi berlebihan begitu ya. Hiperfobia itu mampu menghalangi pandangan Simon dalam mengenali Yesus yang mendekat. Mampu membuat orang tidak bisa kenal dengan baik siapa Tuhan. Untungnya Yesus bilang, Simon, aku ini, jangan takut. Yang menarik, tidak berhenti di situ karena kemudian Simon butuh tanda. Kalau benar kau Tuhan, berikan buktinya, berikan tandanya. Saya juga mau berjalan di atas air. Marilah, kata Yesus. Tetapi ketika keraguan muncul, bimbang, kurang yakin akan kemampuan diri sendiri, dan juga abai untuk mengimani kuasa Yesus, maka itu yang menjadikan awal celaka bagi Simon. Dia ragu, lalu kemudian hampir tenggelam.
Saudara-saudara, situasi krisis hampir tenggelam, mungkin itu yang dapat kita perhatikan. Bagaimana harus dihadapi? Bagaimana kita mempercayai rancangan Allah atas hidup kita dalam menghadapi krisis global akibat pandemi ini? Ibu bapak, saudara, ada yang mengatakan bahwa tantangan global di masa pandemi ini menyebabkan kondisi yang disebut dengan VUCA. VUCA itu singkatan dari V itu untuk vulnerable atau rentan atau mudah diserang. Jadi semua orang itu rentan, mudah diserang oleh virus. Lalu yang kedua pakai huruf U gitu, menjadi unclear. Rasanya semua menjadi serba tidak jelas. Begitu. Dan yang huruf yang ketiga, C, pakai huruf C untuk kompleks, itu menunjukkan kepada situasi yang kemudian terpengaruh. Semua aspek terpengaruh, ekonomi, sosial, politik, terpengaruh. Dan huruf A itu untuk kata ambigu, menciptakan banyak kebingungan. Apa yang bisa kita lakukan? Menginspirasi Yesus atau menginspirasi Simon? Saudara-saudara, kiranya catatan tentang Simon menjadi catatan buat kita juga. Yang pertama, bahwa Allah ternyata senantiasa ada dan hadir persis ketika kita mengalami krisis. Allah ada dan Allah hadir. Walaupun hidup kita rasanya hampir tenggelam. Yang kedua, tanda bahwa Allah hadir dan menyelamatkan kita yakni dengan menunjukkan cara dan jalannya secara personal. Itu sebabnya undangan Yesus juga undangan yang personal. Simon, kalau kau mau, kemarilah. Kau hanya butuh satu syarat, percayalah, kau bisa berjalan di atas air. Kalau kita mau selesai dari pandemi ini, kemarilah. Kita hanya butuh satu kata, percayalah bahwa ada Allah yang mau terlibat dalam hidup kita. Dan yang ketiga, saudara, yang terakhir, dalam kebingungan, bimbang akan nasib hidup di masa datang, mari kita bersama-sama mengenang dan mengingat undangan iman dari Yesus. Kita hidupkan undangan iman itu dalam diri kita. Sabda Yesus, marilah kepadaku yang berbeban serta letih, aku akan memberimu kelegaan. Saudara-saudara, percayakah kita bahwa rancangan Tuhan mungkin bukan yang enak untuk kita, tetapi selalu yang terbaik bagi orang yang percaya. Amin. Saat teduh bagi kita.